dinyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terseru, supaya layak di hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Dinyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terseru, supaya layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Dinyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terseru, supaya layak di hadapan-Mu, Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa pada pagi hari ini dalam Hikmat Pagi bersama keluarga Handoyo Harda. Nah, kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah cukup fresh, segar setelah beristirahat semalam. Nah, sebelum kita memulai aktivitas atau kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama bahwa di dalam doa mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk penyertaan-Mu di dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami sebentar lagi akan memulai aktivitas ataupun kegiatan kami. Namun sebelumnya kami ingin memberi kekuatan iman di dalam diri setiap kami. Kiranya Engkau berkenan memampukan kami untuk boleh membaca, boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Allah. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami juga dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah berjudul Tegas, dan bacaan diambil dari 2 Tawarikh 19 ayat 11b, berbunyi demikian. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Tegas adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa mengenali faktor-faktor penting dan mengambil keputusan yang tepat, sekalipun itu sangat sulit. Seperti sebuah kisah keputusan yang diambil oleh seorang pengusaha ketika akan mewariskan perusahaannya. Pengusaha tersebut mempunyai 3 orang anak. Ia memutuskan untuk tidak membagi 3 perusahaannya, tetapi akan memberikan kepada siapa yang pantas memimpin perusahaan itu. Ia menguji ketiga putranya dengan sebuah perintah. Aku memberikan kepada kalian masing-masing uang sejumlah Rp22.500. Belilah sesuatu yang bisa memenuhi ruang kosong ini.
Siapa yang berhasil, dialah yang akan melanjutkan kepemimpinan dalam perusahaan ini. Seorang yang pantas meneruskan perusahaannya haruslah cerdik dan memiliki kepekaan untuk mengenali faktor-faktor penting. Anak yang pertama segera pergi membeli barang yang murah dan besar berupa pohon rindang. Ia memotong-motong pohon itu dan memasukkannya dalam ruang kosong. Namun sangat terlihat bahwa ruangan itu tidak penuh seluruhnya. Anak yang kedua juga pergi membeli benda yang sangat murah dan ringan agar bisa memperoleh dalam jumlah yang banyak. Ia membeli alang-alang, memotong-motongnya dan memasukkannya ke ruang kosong itu. Namun ternyata alang-alang itu pun tidak memenuhi seluruh ruangan itu. Anak ketiga berpikir dengan keras dan menemukan faktor yang penting untuk bisa memenuhi ruang kosong ini dengan bekal uang yang sangat minim, yaitu dengan cahaya. Karena itu ia membeli sebatang lilin seharga Rp500. Ia membakarnya dalam ruang kosong itu dan mengembalikan sisa uangnya sejumlah Rp22.000 kepada sang ayah sambil berkata, "Aku membeli cahaya untuk memenuhi ruangan ini sampai ke setiap sudutnya." Suatu keputusan yang tegas dan tepat dari anak ketiga. Dialah penerus perusahaan ayahnya. Tentu tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan tegas. Keputusan harus didasarkan pada sebuah keyakinan akan kebenaran. Setiap pemimpin harus memiliki karakter ini, karena ia akan selalu diperhadapkan dengan keharusan untuk mengambil keputusan. Raja Yosafat mengalaminya. Ia adalah seorang raja yang memerintah di Yehuda dan selalu hidup takut akan Tuhan. Dengan tegas, ia menyuruh seluruh rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan dan hidup beribadah kepadanya. Untuk menjalankan tugas ini, Yosafat mengangkat para hakim yang bertugas untuk menimbang dan memutuskan perkara secara hukum. Ia juga mengangkat beberapa imam dari antara orang Lewi dengan tugas untuk menjaga kehidupan kerohanian umat, sehingga mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan. Pesan yang sangat penting kepada para hakim dan imam adalah agar mereka semua bertindak dengan tegas. Seseorang bisa bertindak tegas jika ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang satu kebenaran. Ia mengerti tentang faktor-faktor penting yang sangat mempengaruhi sebuah persoalan, sehingga keputusannya selalu terarah pada upaya untuk memecahkan persoalan. Orang yang memiliki karakter tegas tidak akan mengambil keputusan secara serampangan, tetapi akan mempertimbangkannya secara matang. Sekali ia mengambil keputusan, ia tidak akan mundur kembali. Ia akan tetap berusaha menegakkan keputusannya, sekalipun ada pihak-pihak yang menentangnya. Pak Handoyo dan Ibu, untuk menjadi seorang pribadi Kristiani yang tegas, menurut Bapak dan Ibu, mudah atau sukar? Untuk masa sekarang ini cukup sukar. Kadang-kadang, terutama ke generasi yang muda, itu seringkali dibaca sebagai kita orang yang otoriter. Gitu. Nah, ini yang agak repot. Padahal kita bermaksud itu memberikan masukan buat mereka, sesuatu hal yang bijak untuk dipikirkan, dipertimbangkan, gitu ya. Jadi tidak terburu-buru di dalam menentukan suatu keputusan. Ya, memang menjadi pribadi yang tegas pada masa kini cukup sulit, apalagi bagi kaum perempuan. Betul ya Bu Lili? Iya, betul sekali. Kaum perempuan susah untuk memiliki ketegasan, karena ketika memutuskan sesuatu ada banyak pertimbangan. Dan pertimbangan itu tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga berdasarkan perasaan.
Jadi memang tidak mudah bagi para wanita untuk dapat bertindak tegas. Tetapi tentunya kita yakin dan percaya dengan minta pertolongan dari Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tegas. Ketika diminta untuk mempertimbangkan sesuatu dan memutuskan sesuatu, kita dapat memutuskan sesuatu dengan tegas, sesuai dengan kebenaran yang ada, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tegas. Tegas memutuskan segala sesuatu berdasarkan kebenaran dan berdasarkan firman-Mu. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bertindak tegas kepada anak-anak kami. Ketika mereka mulai menyimpang dari apa yang Kau kehendaki, kami boleh dengan tegas menegur mereka. Ketika kami sebagai pemilik perusahaan ataupun kami sebagai kepala, mampukan kami untuk bertindak tegas kepada karyawan kami, kepada rekan-rekan kerja kami, ketika kami ketahui mereka berbuat yang tidak benar. Inilah permohonan kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat berproses menjadi pribadi-pribadi yang tegas berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.